Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Susi di pelajaran IPA kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara pendengaran manusia menangkap bunyi atau suara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada pekan lalu kalian sudah diberikan video tentang bagian-bagian dari telinga dan bagaimana cara bunyi sampai ke telinga kita. Baik, akan Ibu ulangi. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga atau liang telinga. Fungsi daun telinga adalah menangkap getaran bunyi. Sedangkan fungsi dari liang telinga adalah meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi ketika bunyi terdengar, misalkan bunyi tepuk tangan, maka bunyi itu ditangkap oleh daun telinga kita, lalu merambat masuk melalui liang telinga. Yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Sedangkan gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan bagian dalam telinga disebut telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 1 saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang keempat, saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa itu faring? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, maka dari itu kenapa ada dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena memang masih ada hubungannya antara telinga, hidung, dan tenggorokan yang dihubungkan dengan faring. Baik anak-anak, itu adalah bagian-bagian telinga. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya telinga dapat mendengar bunyi dari luar sampai ke dalam. Baik, yang pertama, getaran dari sumber bunyi berjalan merambat dan ditangkap gelombang bunyi tersebut oleh daun telinga kita. Untuk selanjutnya, alat yang digunakan untuk melihat gelombang bunyi disebut osiloskop. Kenapa? Karena bunyi memang tidak terlihat. Jadi, kita dapat menggunakan alat untuk melihat gelombang bunyi tersebut pada monitor osiloskop. Baik, selanjutnya dari daun telinga, bunyi akan merambat di liang telinga kita. Setelah merambat di liang telinga kita, bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga kita. Gendang telinga yang bergetar akan juga turut menggetarkan tulang-tulang pendengaran di dalam telinga kita. Di bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran tersebut. Lalu koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran yang berada di telinga bagian dalam. Untuk selanjutnya, saraf
pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi tersebut ke otak. Dan di otaklah diterjemahkan atau diberitahukan, dipikirkan bunyi apa yang terdengar. Baik anak-anak, itulah perjalanan bagaimana bunyi dapat ditangkap oleh telinga kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi telinga. Fungsi telinga ada dua. Pertama, fungsi telinga sebagai alat indera kita atau sebagai alat pendengaran. Dan yang kedua, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ibu ulangi ya. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga kita. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Tetapi kadang orang yang masih muda pun ada yang kemampuan pendengarannya berkurang akibat sakit atau akibat suatu kecelakaan yang menyebabkan telinganya tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut ini ada 3 cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar. Ingat ya, telinga yang dibersihkan hanya bagian luar saja, yaitu daun telinga dan liang telinga. Membersihkannya menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga, karena dengan mengorek-ngorek liang telinga kita akan mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Jadi, hindari mengorek-ngorek telinga memakai cotton bud atau korek kuping. Ya, itu tidak baik, tidak dianjurkan, karena kotoran yang ada di dalam malah akan terdorong sehingga kotoran akan menumpuk dan dapat mengganggu pendengaran serta dapat mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Kalau selaput gendang telinga robek, kita tidak dapat mendengar. Apa yang akan terjadi bila sumbatan kotoran telinga kita terganggu? Jangan dikorek sendiri. Segera periksakan telinga kita ke dokter THT. Dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang ketiga, cara memelihara kesehatan telinga adalah bila kita mendengar bunyi yang sangat keras, segera tutup kedua lubang telinga kita dengan tujuan agar gendang telinga kita tidak rusak. Baik anak-anak yang Ibu sayangi, demikianlah pembelajaran kita tentang bagian dan cara kerja telinga serta cara memelihara kesehatan telinga. Akan ada tugas yang nanti harus kalian kerjakan. Untuk selanjutnya, apa yang telah disampaikan tadi, silahkan kalian simak. Lalu seterusnya akan ada pertanyaan pada Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan rawatlah telinga kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.